Mazmur 90 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Judul firman saudara yang akan saya bagikan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, ini firman Tuhan, temanya luar biasa untuk kita semua, supaya kita bisa melihat ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Amin saudara. Kita semua orang benar, tapi masih ada kekurangan, kelemahan yang setiap hari kita perbuat dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran tersebut. Yang sudah dapat katakan haleluya. Baik, saya mulai 3, saudara 4, bergantian terus. Dan nanti ketemu di ayatnya yang ke-12. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat 4. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? 2, 3 sama-sama. Ajar. Haleluya. Saudara, Musa sebagai pemimpin umat Israel, dia pernah melihat dan mengalami keadaan bagaimana Tuhan sungguh baik dan memberkati umat Israel. Ketika mereka berseru, saudara, Tuhan mengutus Musa untuk pergi membebaskan orang Israel dari negeri perbudakan, yakni Mesir. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat demi mujizat yang luar biasa. Bahkan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan ketika mereka hampir dibinasakan oleh Firaun dan semua prajuritnya, maka Tuhan membuat mereka saudara berjalan di tanah yang kering, melewati laut Teberau. Dan ketika saudara mereka melewati laut Teberau, maka mereka akan memulai perjalanan mereka di padang gurun. Dan ketika Tuhan memimpin mereka, maka Musa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang setiap hari mendengar suara Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan kepada umat Israel. Dan Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada umat Israel. Ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan kirim mana setiap hari buat mereka. Kalau hari yang ke-6, Tuhan kirim 2 kali lipat, supaya hari Sabat tidak boleh ada yang keluar dari perkemahan memungut mana ataupun juga melakukan apapun juga. Bahkan ketika mereka tidak bisa minum air, saudara, mereka protes dengan Musa, mereka berkelahi dengan Tuhan. Tuhan membuat mereka minum dari air yang berlimpah-limpah, di mana Musa memukul gunung batu sehingga gunung batu mengeluarkan air. Bahkan juga saudara, ketika mereka bosan makan mana, maka mereka protes dengan Musa. Akhirnya Tuhan mengirimkan burung puyuh kepada orang Israel, dan akhirnya mereka makan saudara sampai mereka makan sekenyang-kenyangnya. Ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan lakukan saudara bagi orang Israel, sama seperti kita juga yang mengalami kebaikan Tuhan berlimpah-limpah setiap hari dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ketika saudara tidak punya uang, Tuhan kirim uang. Ketika saudara kekurangan makan, Tuhan kirim makanan.
setiap pagi. Ketika saudara sakit, saudara berdoa, Tuhan menyembuhkan. Ketika saudara bergumul tentang masa depan, Tuhan bukakan pekerjaan masa depan bagi saudara dan saya. Tapi ingat saudara, sebaik-baiknya Allah yang kita sembah adalah Allah yang tegas untuk bisa menindak sesuatu yang tidak berkenan di hati dan juga di mata Dia. Amin saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi. Tapi ingat, Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang tegas. Ketika umat Tuhan melanggar perintah Tuhan, maka Allah akan bertindak dengan otoritasnya supaya manusia bisa sadar bahwa ternyata tanpa Tuhan manusia itu tidak ada apa-apa. Nah Musa saudara, dia tulis firman Tuhan ini ketika usianya sudah hampir 120 tahun. Dia sendiri saudara sudah mau mati. Bahkan dia sendiri adalah pemimpin yang tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa cuma apa saudara? Lihat tanah perjanjian. Pemimpin sekaliber Musa saja saudara, Tuhan tidak mengizinkan masuk ke tanah perjanjian karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, engkau tidak akan membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, tapi engkau akan melihat tanah perjanjian saja. Nah saudara perhatikan, ketika dalam keadaan yang tersebut saudara, maka Musa berdoa kepada Tuhan. Mengapa Musa berdoa kepada Tuhan? Karena Musa menyadari bahwa Tuhan yang punya segala-galanya, Dia yang punya kehidupan, Dia yang punya otoritas, sehingga Dia mampu bertindak untuk melakukan apapun juga dalam kehidupan umat Israel. Dan saya yakin saudara, ketika kita sama seperti Musa, maka kita pun pasti akan berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa mengerti bagaimana kehidupan kita. Saudara dan saya, ketika Musa berdoa, maka ada poin-poin yang penting di mana Musa menyampaikan doa-doanya. Coba saudara lihat ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Artinya Musa mau bilang begini, Tuhan itu Alfa dan Omega. Sebelum ada sesuatu, Tuhan sudah ada. Karena Dia bukan diciptakan, tapi Dia yang menciptakan. Bukan Dia yang dibentuk, tapi Dia yang membentuk segala sesuatu. Musa sadar bahwa Tuhan merupakan tempat perteduhannya turun temurun. Kalau saudara berdoa dan saudara mengakui, saya percaya kita semua akan rasa bahwa kita kosong, kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Nah ketika Musa berdoa saudara, Musa sadar bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kepada umatnya untuk terus memperbaiki dirinya. Dan saya catat yang pertama, kenapa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita terus-menerus untuk kita bisa memperbaiki diri kita? Yang pertama adalah karena kita semua akan mati dan akan tinggal di surga atau akan tinggal di neraka. Setelah kematian saudara, hanya ada dua tempat di mana menjadi penghuni manusia. Manusia yang berbuat baik, yang takut akan Tuhan, tempatnya di surga. Sementara manusia yang tidak takut akan Tuhan, tempatnya di mana saudara? Neraka. Nah ini tidak bisa pilih dua, harus pilih salah satu. Coba, yang mau ke surga angkat tangan, saya mau lihat. 1, 2, semua. Tepuk tangan buat saudara. Saya yakin ketika ditanya, semua orang mau ke surga. Kenapa mau ke surga? Karena di surga tidak ada penderitaan,
Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan yang luar biasa, kita akan menderita bersama dengan Kristus di langit dan bumi yang baru. Berarti enak atau tidak saudara masuk surga? Enak. Tapi yang anehnya, surga enak tapi manusia memilih untuk tinggal di mana? Neraka. Musa menulis ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. Engkau menyembelihkan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Coba saudara lihat kiri kanan, bilang begini, kamu debu. Secantik-cantik, seganteng-gantengnya kita ini apa saudara? Debu. Sekaya-kayanya kita, sehebat-hebatnya kita, punya talenta yang banyak, kita ini debu. Kenapa? Karena manusia dibentuk atau diciptakan atau diambil dari debu. Ada manusia yang pertama diciptakan, diambil dari debu. Kemudian Hawa diambil dari salah satu tulang rusuk daripada Adam. Tapi ketika mereka hidup di Taman Eden, saudara, mereka melakukan kesalahan. Maka ketika Tuhan mengampuni mereka, ada konsekuensi pun juga yang harus mereka terima. Apa konsekuensinya? Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau akan menjadi makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah, dari mana saudara? Dari mana saudara? Dari istana atau dari tanah? Dari tanah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Berarti saudara dan saya harus sadar, kita diambil dari debu tanah, maka kita pun juga harus sadar bahwa ketika SK dari surga turun, maka kita semua akan menjadi kembali kepada debu tanah. Berarti masih ada yang sombong ini pagi? Masih ada yang bagaya ini pagi? Masih ada yang mau melawan Tuhan? Saya yakin saudara, ketika saudara baca firman Tuhan ini, saudara sadar bahwa kita semua ini debu tanah, maka kita semua akan kembali menjadi debu tanah. Tuhan tahu bahwa kita adalah makhluk yang mulia yang Dia ciptakan, tapi kita harus sadar bahwa kita pun adalah makhluk yang mulia yang dibentuk atau diciptakan dari debu tanah. Sehingga satu ketika kita semua akan kembali menjadi debu tanah. Ayat yang keempat berkata, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Tuhan bilang kita punya hidup ini saudara, itu dibandingkan dengan waktunya Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, atau 1000 tahun sama seperti satu hari. Saya coba kalkulasi, kira-kira kalau hitungan Tuhan seperti demikian, maka manusia itu hidup berapa lama? Saya coba hitung, ternyata manusia itu cuma hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Berarti manusia itu hidup hanya 70 detik sampai 80 detik. Berarti kalau hitung-hitungan saudara waktu, maka manusia itu cuma hidup 1 menit, 20 detik. Singkat atau tidak saudara? Singkat. Bayangkan, kita bilang kita ini hidup lama saudara. Kita hidup itu 70 tahun lama bagi kita. Tapi menurut Tuhan itu waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena satu hari bagi kita itu menurut Tuhan 1000
tahun. Dan 1000 tahun bagi Tuhan saudara itu bagi kita sama seperti satu hari. Berarti saudara, kita hidup di dunia ini merupakan satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Berarti Tuhan mau supaya ketika kita hidup di dunia ini kita perlu persiapan. Betul saudara? Persiapan mau kemana saudara? Surga. Kalau orang mau berangkat ke Jakarta, persiapannya akan beda seperti berangkat ke Soe, Eva, Atambua. Karena berangkat ke Soe, Eva, dan Atambua, saudara tidak perlu repot-repot beli tiket pesawat. Cukup saudara punya mobil atau naik travel atau naik bis, saudara diantar sampai ke Soe, Eva, dan Atambua. Dan kalau saudara terlambat pun juga, mungkin orang masih tunggu saudara. Tapi ketika kita mau ke Jakarta saudara, maka persiapannya akan beda. Saudara berangkat jam 6 pagi, naik pesawat Garuda Indonesia. Maka disuruh datang 2 jam sebelum pesawat berangkat. Yang para kemarin COVID 4 jam sebelum berangkat sudah harus datang. Berarti kalau saudara berangkat jam 6 pagi, saudara harus ada di bandara jam berapa? Jam 1 pagi. Kira-kira saudara di bandara jam 1 pagi? Saudara ada urusan penting ini, harus berangkat jam 6 pagi. Saudara disuruh datang jam 1 pagi. Kira-kira saudara pergi atau tidak saudara? Pergi. Siapa yang tidak mau pergi? Saya yakin kalau saudara tidak pergi, berarti saudara jadi orang yang sangat-sangat punya uang yang banyak. Karena saudara pikir sekalipun pesawat berangkat sebentar saya akan beli tiket yang baru. Tapi adakah orang yang seperti demikian? Orang kaya sekalipun juga saudara, ketika dia berangkat jam 6 pagi disuruh datang jam 1 pagi, saya yakin dia akan berangkat dan tidur di mana? Bandara. Karena dia ada urusan dan harus berangkat jam 6 pagi. Setelah sampai di sana harus check in, isi data, tunggu pesawat untuk boarding, akhirnya naik pesawat dan terbang ke tempat tujuan. Itu perbedaan. Ketika saudara mau berdoa kepada Tuhan, disuruh doa jam 4 pagi. Kira-kira saudara bangun atau tidak? Saya yakin kalau saudara mau ke surga, dipasang aturan doa jam 4 pagi, maka pasti saudara akan bangun jam 3:30 pagi. Untuk apa saudara? Jam 4 doa. Kalau saudara mau ke surga, saya yakin tiket selalu di tangan. Kenapa? Karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Amin saudara. Tapi tiket sekalipun ada di tangan, kita tidak boleh santai-santai. Kita bilang nanti pesawat yang telepon kita baru itu pesawat berangkat. Kalau pesawat belum telepon itu pesawat tidak berangkat. Gubernur sekalipun juga saudara akan taat aturan tersebut. Kalau mau berangkat sendiri pakai jet pribadi, berangkat sendiri. Tapi kalau ikut aturan umum tidak bisa. Kenapa? Karena ada banyak penumpang yang datang dari latar belakang yang berbeda. Setelah sampai Jakarta, saudara libur, saudara bekerja, dan lain sebagainya. Itu persiapan perbandingan. Tapi kalau kita berangkat contohnya ke Jerman atau Amerika Serikat, saya yakin saudara punya persiapan pasti beda. Saudara akan beli koper yang lebih besar, saudara akan beli jaket yang lebih tebal karena di sana dingin, ada salju di sana. Saudara siap pakaian yang terbaik supaya ketika sampai di New York saudara foto di itu tiang atau apa menara yang tinggi itu sana, saudara bilang saya sedang ada di New York, Amerika Serikat. Saya sedang holiday kurang lebih 2 minggu di tempat ini. Saudara bangga luar biasa dan orang komen, wih sampai Amerika. Kita masih ada di Kupang sampai ini hari belum lihat Amerika. Tapi
Tapi kamu sampai Amerika. Persiapannya beda, saudara. Berangkat ke Amerika, berangkat ke Jakarta, berangkat ke Soe, Keva, Kamu ataupun Rote, persiapan beda. Kenapa? Karena jalannya berbeda. Kita masih punya persiapan yang luar biasa. Begitupun juga ke surga, kita harus punya persiapan yang luar biasa. Persiapannya apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Persiapannya apa? Kalau ada ibadah persekutuan doa, saudara meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk beribadah. Kalau ada jadwal pelayanan, saudara pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang mau melakukan sesuatu, butuh saudara berkorban, minta uang dan lain sebagainya untuk pelayanan. Kalau punya berkat, sisihkan itu untuk pelayanan. Hidup kita di dunia ini adalah masa-masa persiapan. Jadi bukan sampai di surga baru kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Tapi ketika kita ada di muka bumi ini, lakukanlah segala sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Saya punya teman kuliah meninggal karena sakit HIV/AIDS. Ini anak saudara, ketika kami kuliah, dia menjadi anak yang tenang teduh. Dia orang Jawa, tinggal di Solo, Jawa Tengah. Nah, saudara tahu orang Solo punya omongan tuh lembut, beda dengan kita. Kalau mereka injak, saudara, orang punya kaki, orang bilang mas, kaki mas ada di kaki atas kaki saya. Kalau orang Kupang, orang Timur tidak begitu, saudara. Lu mata di mana? Kaki ikan sama kaki. Beda kan, saudara? Ini anak tenang teduh, saudara. Tapi tidak tahu, saudara, ternyata dia menjadi salah satu orang yang mania dengan narkoba. Nah, narkoba ketika dipakai, saudara, dosis sudah tinggi, itu biasa mainnya suntik-suntikan. Akhirnya saudara masih muda, kuliah tidak selesai, tapi kembali kepada dunia yang lama. Dan akhirnya saya dengar kabar dan pesan di grup teman-teman kuliah, dia sudah meninggal dunia karena HIV/AIDS. Padahal dia anak yang waktu kuliah, saudara, tenang teduh. Kami kelompok dan kami bilang, ayo kita sudah kuliah ini, mari sama-sama kita gandeng tangan kuliah baik-baik supaya kita semua wisuda, kita bisa jadi hamba Tuhan, ada jadi penginjil, gembala, pengajar dan lain sebagainya. Tapi ketika dia kuliah, saudara, dia tenang teduh, tapi dia tidak persiapkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Justru dia kembali kepada kehidupan yang lama dan akhirnya Tuhan panggil dia dalam keadaan yang tidak baik. Mati sebagai seorang pecandu narkoba, bahkan terkena penyakit HIV/AIDS. Sedih, saudara, masih muda, harusnya hidup dipakai untuk melayani Tuhan, tapi mati sia-sia. Nah, orang seperti demikian, saudara, kita tidak boleh mengikuti. Kenapa? Karena rencana Tuhan bagi kita adalah kita harus tinggal di surga. Kita tidak boleh tinggal di karena rancangan Tuhan bukan kita dihukum, tapi rancangan Tuhan adalah kita tinggal bersama dengan Kristus di surga. Ada amin, saudara? Jadi hari-hari ini ketika saudara dan saya hidup, ingat baik-baik, kita punya hidup ini debu tanah. Yang sudah usia 60, 70, ingat baik-baik, saudara akan dipanggil oleh Tuhan. Orang bilang sudah hari Sabtu dan hari Minggu. Ingat baik-baik, masa hidup manusia 70, kalau kurang 80 tahun. Selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Tapi kita yang masih muda juga, jangan bilang begini, saya masih muda, usia masih panjang. Jadi Tuhan, nanti saya sudah tua, saya sudah punya cucu, baru saya mau setia ke gereja dan melayani Tuhan. Tidak apa-apa. Kalau itu ada kesempatan Tuhan kasih hidup. Jangan saudara bilang, kok itu orang yang disembah Yesus saja, dia mau mati baru dia bilang, Yesus atau Mesias, kalau engkau datang sebagai raja, engkau jangan melupakan aku.
Yesus bilang begini, hari ini juga engkau sudah ada bersama dengan aku di Firdaus. Itu kasusnya beda, saudara. Amin, saudara. Jangan semua pukul rata, tidak bisa. Itu kasus beda. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, saudara. Itu sebabnya perlu persiapan diri. Ketika kita tidur malam, saudara, kita tidak sadar tiba-tiba kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita mungkin sedang minum kopi, tiba-tiba jantung stop, kita dipanggil oleh Tuhan. Panggilan Tuhan, saudara, kepada setiap manusia ketika meninggal beda-beda. Ada yang meninggal, saudara, ditabrak mobil. Ada yang meninggal, saudara, sakit jantung, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Apapun itu, saudara, tidak penting. Yang penting adalah kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita akan tinggal di surga. Saya yakin ketika kita semua nanti mati, Tuhan datang, saudara, kita semua hidup di langit dan bumi yang baru. Kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Kita akan lihat satu dengan yang lain. Kita saling mengenal, tapi di sana tidak ada hawa nafsu, tidak ada hal-hal duniawi lagi. Suami istri tidak ada lagi yang namanya rasa jatuh cinta lagi, tidak ada. Karena semua di sana hidup seperti malaikat. Jadi kita pakai tubuh kemuliaan, kita kembali kepada debu, tapi ingat Tuhan akan menggantikan tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Makanya istri-istri di sini, ibu-ibu, injili suami, doa buat suami, supaya Tuhan pulihkan dia bisa tinggal bersama dengan saudara di surga. Karena di sana ketika kita semua ada di sana, hidup kita kerja hanya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Wahyu mencatat hal demikian. Dan ketika kita tinggal di surga, saudara, satu tidak bisa tolong satu lagi. Yang sudah ada di neraka tidak bisa ditolong oleh orang yang ada di surga. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada jarak, ada jurang yang membatasi. Nah, Tuhan mau supaya kita seperti Musa berdoa, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di muka bumi. 1 Tesalonika 5 ayat 9, firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan tidak menentukan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau ada masih simpan kehidupan yang lama, buang kehidupan yang lama tersebut. Di Kupang, saudara, angka perceraian yang paling tinggi, bahkan angka perselingkuhan, saudara, paling tinggi. Sekalipun di sini kantor Kristen, tapi itu orang bilang STNK sudah tua, nakal kembali. Biasa orang bilang laki-laki itu puber kedua. Makanya tidak heran ada orang yang sudah punya istri, ketika dia jadi pejabat, jadi orang penting, punya uang, dia nakal, saudara. Laki-laki itu akan menjadi orang yang baik ketika tidak punya uang. Dia akan jadi orang yang baik. Tapi ketika dia pegang uang, saudara, dia akan jadi laki-laki yang nakal. Tapi perempuan, saudara, akan nakal ketika dia tidak punya uang. Kalau dia punya uang, dia itu akan baik-baik saja, saudara. Coba suami-suami dapat gaji kasih istri atau dapat uang, kira-kira dia senang atau tidak, saudara? Senang. Dia akan jadi pribadi yang apa? Baik. Ini ada uang 1 juta ini di mana? Habis. Puas sampai mana sampai serah. Ini hari saya kasih los, kamu jalan-jalan pakai uang sampai habis. Kira-kira dia senang atau tidak, saudara? Senang. Mempersiapkan diri kita. 3 atau 4 hari yang lalu, pemandangan yang cukup luar biasa di kota Kupang. Kenapa? Karena semua masyarakat antri di depan Bank BRI. Tapi kalau bantuan, saudara, sebelum melakukan rongsokan di depan, supaya dapat paling duluan. Saya cuma
kosong, ini hanya kejar uang saja untuk makan. Habis makan perut lapar kembali. Tapi itu rela untuk duduk hampir seharian dari pagi sampai sore. Saya tanya sama ibu, sudah dapat uang? Belum. Besok lagi diantri. Saya bilang, wih luar biasa. Besok lagi diantri. Bawa tas. Saya bilang, itu uang sudah siapkan. Kalau dapat uang, taruh di tas. Bayangkan saudara, orang rela hanya untuk mengisi perut, orang rela antri. Tapi kalau cari Tuhan, pemalas satu. Gereja hanya 2 jam aja. Aduh, tidak punya waktu. Makanya saya ini berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya uang banyak begitu, saya coba bikin bantuan. Bantuannya bukan untuk apa, tapi saya mau foto aja di manusia model. Kira-kira saya undang dong jam 5 pagi dapat minta bantuan dong mau datang atau tidak? Saya yakin jam 4 pagi duduk ke rumah saudara. Karena mau dapat apa saudara? Bantuan. Padahal uang itu pakai habis atau tidak saudara? Habis. Mati bawa atau tidak? Tidak. Uang itu penting saudara. Uang itu kita pakai untuk beli makan minum, untuk ibadah, untuk gereja, operasional, perlu uang. Tapi uang itu bisa memuaskan kita hanya hidup di dunia ini saja, bukan hidup di surga. Ketika kita meninggal saudara, uang tidak kita bawa. Kita pakai uang beli makan minum pun juga 5 jam kemudian kita lapar kembali. Sehingga saudara seperti wanita Samaria, Yesus berkata kepada dia, kalau engkau minum air ini engkau akan haus lagi. Tapi kalau aku berikan kepada kamu air, kamu tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah sumber air hidup kehidupan. Dia adalah roti yang hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya kalau kita hidup, kerja harus, cari uang harus, liburan harus, olahraga harus, senang-senang boleh. Tapi ingat, kita harus hidup di dunia ini sebagai masa persiapan nanti kita tinggal di surga. Ketika kita semua di surga, kita aduh haleluya. Ternyata tidak sia-sia kita doa dan puasa setiap hari Jumat. Tuhan luar biasa. Tidak sia-sia kita melayani di Kupang Presenter sekalipun tidak dapat gaji, tapi upah kita besar di surga. Saudara lihat, Tuhan akan tunjukkan semuanya. Jadi kalau saudara berkorban hari ini, saudara jangan hitung-hitungan. Saudara jangan bilang Tuhan, saya dapat apa? Tidak saudara. Upah kita sudah tersedia di surga. Ada mahkota yang berbeda-beda yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itu sebabnya masa kita di bumi adalah masa persiapan. Amin saudara. Yang kedua saudara, mengapa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita terus-menerus untuk memperbaiki kehidupan kita? Yang kedua saudara, lihat ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, engkau menghancurkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Yang kedua, kenapa Tuhan memberikan kita kesempatan terus-menerus untuk memperbaiki diri kita? Karena hidup kita seperti rumput di padang. Saudara tahu rumput ya? Ketika musim saudara, dia itu akan tumbuh hijau. Tapi ketika musim panas saudara, dia akan menguning, dia akan kering, dan kemudian orang datang, orang lempar api, dan akhirnya rumput itu terbakar. Nah hidup kita ini sama seperti apa saudara? Rumput. Bilang sama dia jangan. Yang pertama kamu debu tanah, yang kedua kamu itu seperti rumput. Di sini firman Tuhan berkata, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Pagi ini berbicara tentang hidup yang beranjak dari kecil menuju remaja dan pemuda. Sedangkan petang lisut dan layu ini dari
yang tua. Berarti saudara, ketika kita ulang tahun, usia tambah, tapi di situ juga usia akan jadi kurang. Saudara yang mungkin hari ini punya kulit kencang, tapi nanti tua semuanya akan kering. Jadi saudara mau pakai model suntikan vitamin, model apapun juga, kita semua tua nanti pasti akan kering. Jadi kalau mumpung masih muda sekarang foto-foto. Jadi cetak foto yang banyak, taruh di rumah. Jadi kalau anak besar, cucu besar, lihat rumah dulu cantik kan kalau dia masih muda. Kulit sehat, cantik, ganteng. Kenapa? Karena masih muda. Tapi ketika tua saudara, kulit mulai apa? Keriput. Rambut yang dulu hitam gagah cantik, sekarang rambut sudah putih. Kalau tidak puas beli semir rambut, kasih hitam. Kalau tidak puas warna hitam, kasih warna merah-merah sedikit atau hijau atau ungu sedikit. Tidak masalah. Kenapa saudara? Karena kita ini muda, tapi kita akan tua. Tua itu tidak bisa dipilih. Semua orang akan masuk di mana masa tua. Ketika kita muda, saudara, kita bebas mau kemana aja, tidak ada yang bisa atur kita. Tapi ketika kita sudah tua, kita sakit-sakitan, kita tidak bisa kemana-mana lagi. Apalagi kalau kena penyakit stroke, lumpuh, saudara, jagoan hilang semua. Makanya Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus tanya sampai 3 kali. Terakhir Yesus bilang begini, Petrus, kalau engkau masih muda, engkau bebas kemana saja. Tapi ketika engkau tua, ingat baik-baik, engkau tidak bisa berbuat bebas seperti engkau masih muda. Artinya apa? Selagi hidup masih muda, pakai hidup kita untuk mencintai Tuhan, mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Amin saudara. Ketika kita tua nanti, hidup kita sudah jadi berkah. Ada banyak orang yang menyesal. Di mana saudara? Ketika ada di rumah sakit, selang infus masuk di hidung, masuk di mulut, masuk di telinga, masuk di tangan, masuk di paha, masuk di kaki, baru mengeluh, saya mau bertobat, saya mau ibadah tiap minggu, saya mau melayani Tuhan. Saya dengar kesaksian dari ayahnya Mak Mary, luar biasa. Dia bilang, Om Pendeta, saya sekarang hidup ini mau ibadah saja. Saya bilang, kenapa Om? Karena saya hidup, saya cuma kerja rokok, minum mabuk, tidak pernah ke gereja. Tapi 2 tahun yang lalu ketika saya menderita sakit penyakit, saya sadar bahwa saya sudah meninggalkan jalan Tuhan. Maka hari ini saya pakai saya punya hidup yang sudah 70 tahun untuk beribadah. Tanya Pak Miri, Bapak tua 1 minggu ibadah pagi dan sore. Sudah 1 minggu ibadah berapa kali? Pagi aja kan? Bapak tua pagi dan sore. Bahkan saudara, kalau gereja jam 7 jam 6, Bapak tua sudah ada di depan gereja. Tunggu, pendeta masih mandi, masih pakaian, beliau sudah tunggu di depan gereja. Kenapa buat demikian saudara? Karena sadar bahwa hidup ini dipakai untuk kepentingan duniawi. Sekarang justru Tuhan belum ambil nafas, pakailah untuk kepentingan kerajaan surga. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk menurut keinginan manusia, tetapi menurut apa saudara? Kehendak Allah. Artinya sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang
pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tuhan mau supaya kita balas Tuhan punya anugerah, keselamatan, kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Jadi kita supaya kita punya hidup untuk hal-hal duniawi. Sekarang kita sudah kenal Tuhan, ayo pakai kita punya hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara, satu hari kerja 8 jam, bagus. Kalau sekali-sekali ada lembur, bagus. Tapi ingat, ketika saudara dan saya kerja 8 jam, maka sisihkan waktu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam untuk berdoa dengan Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, renungkan kebaikan Tuhan. Saya yakin Tuhan lihat dari saudara, Tuhan bilang, semua anak yang ini manis sekali sikapnya. Sekalipun dia sibuk kerja, tapi dia masih ingat beribadah dengan Tuhan. Saudara pikir kalau saudara doa tiap hari, baca firman tiap hari, Tuhan tidak senang? Tuhan senang. Orang tua aja kalau lihat anak rajin belajar, kira-kira orang tua senang atau tidak? Sekarang kan yang belajar bukan anak-anak, orang tua. Saya yakin saudara anak-anak senang. Puji Tuhan, Om Andre, saya punya papa dan mama sekarang belajar ganti saya. Karena COVID-19 mendatangkan kebaikan bagi saya yang sekolah. Saudara lihat saudara punya anak belajar aja, saudara senang. Betul saudara? Apalagi kalau saudara lihat saudara punya anak tiap minggu pergi sekolah minggu. Pulang saudara tanya, tadi sekolah minggu firmannya apa? Woi, anak cerita untuk saudara. Terus ayat hafalannya di mana? Oh, ayat hafalannya Yohanes 3 ayat 16. Coba bilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Besok di sekolah, mama kasih jajan 20.000. Sudah senang toh? Tapi coba kalau anak panas, tadi sekolah minggu dapat apa? Saya sudah tahu ibu sekolah minggu guru bilang apa tadi? Kamu bisa sekolah minggu apa? Saya mengantuk dari di sekolah minggu. Terus ayat hafalannya di mana? Aduh, ayat hafalan di mana ya? Saya lupa. Besok kamu sekolah sudah belajar belum? Aduh, saya tidak tahu besok belajarnya apa di sekolah. Bayangkan aja. Kalau saudara punya anak, saya pikir kira-kira saudara darah tinggi atau tidak? Darah tinggi. Saudara harus berhenti makan garam, vicin, ajinomoto, masak dan lain sebagainya. Karena saudara bos panen akan tinggi terus. Karena saudara saya tidak suka dengan anak yang tidak dengar. Nah, Tuhan itu seperti demikian. Karena dia itu kita punya Bapa. Bahkan Bapa di dunia ini saja sanggup memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Saudara mungkin Tuhan dia tahu. Saudara lihat besok, saudara ada utang mau bayar. Maka dia kirim orang untuk memberkati saudara. Saudara punya beras di rumah hampir habis, sisa 1 kilo aja. Tuhan tahu, maka ada telepon dari kelurahan, ibu, besok ada datang di kelurahan, ada bantuan, dapat beras 10 kilo, mie 1 dus, minyak 2 liter, gula 2 kilo. Wih, puji Tuhan. Saudara beras hampir habis, tapi Tuhan kirim mujizat. Saya yakin, saudara pasti sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita saja saudara, Bapa di dunia, Mama di dunia saja mengerti kebutuhan kita, apatah lagi Bapa kita yang di surga. Itu saudara, mari kita persiapkan hidup kita. Hidup kita sama seperti rumput yang ada di padang. Pagi dia hijau, ketika sore dia menguning, dia menjadi kering, kemudian dibakar. Tidak ada guna. Kita semua hari ini muda, tapi saya yakin kita semua pasti tua. Amin. Dan mati merupakan sebuah kepastian. Tidak boleh ada pilihan. Mati merupakan sebuah kepastian. Dan yang ketiga, saudara lihat ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami nelayan lenyap. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau hidup sampai 80 tahun? 1, 2, 3, 4. Oh, semua. Puji Tuhan. Ada yang mau lebih dari 80 tahun?
90 tahun ada. 100 tahun ada. 120 tahun ada. Ada yang mau hidup 1000 tahun? Boleh-boleh aja. Tapi orang yang urus saudara akan stres. Saudara tidak mati duluan, dia akan mati duluan. Capek urus. Makanya orang sediakan yang namanya panti jompo. Karena dia orang tua sayang sekalipun, tapi kalau anak saudara waktu capek lebih titip di mana? Panti sosial, panti jompo. Tiap bulan bayar, yang penting ada yang mengurus. Bayangkan hidup kita mau sampai 80 tahun. Boleh saja supaya lihat saudara punya anak cucu diberkati. Amin. Pelayanan Tuhan diberkati. Dan saya selalu berdoa buat saudara. Tuhan kasih ibu-ibu, anak-anak muda yang presenter umur panjang. Supaya mereka bisa lihat Kupang Presenter bangun gereja, supaya mereka berdoa sampai sia-sia. Tapi kalau sudah mau, sudah 80, saudara doa Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih saya sampai 90 dan 100 tahun, kasih saya kesehatan. Ada orang saudara yang usia sudah 100 tahun, tapi masih sehat-sehat. Nah ini bagus saudara. Tapi kalau saudara sudah menderita, saudara stroke, saudara lumpuh, usia 80 tahun, ini doa cepat-cepat. Tuhan, lebih Tuhan angkat saya sudah. Jangan saya lama-lama tapi saya menderita, cuma makan bubur saja. Tidak pakai garam. Makan juga cuma makan telur, pakai cuma minumnya putih telur saja. Kuning telur tidak bisa. Saudara hidup di Kupang yang sudah maju, tapi saudara tidak bisa kemana-mana. Orang sudah keliling dari mall satu ke mall, jalan-jalan dari ini satu tempat ke satu tempat. Saudara cuma tinggal di rumah saja. Saudara doa cepat-cepat, Tuhan angkat saya supaya saya ketemu dengan Tuhan di surga. Loh itu doa yang luar biasa. Saudara tidur malam, saudara dapat mimpi ketemu Tuhan Yesus. Besok pagi saudara cerita, anak tadi malam mama tidur, bapak tidur, mimpi ketemu Tuhan Yesus. Jadi untuk saudara-saudara sedang berangkat telepon, saya mau datang doakan saya sudah, Tuhan semua angkat saya. Supaya ketika saya meninggal, semua ada. Sebelum saya meninggal, saya doa Tuhan satu persatu untuk memberkati. Wih itu luar biasa. Ketika orang tua meninggal, saudara dapat berkat daripada orang tua. Sama seperti siapa? Seperti Yakub yang ketika dia mau meninggal, dia berkati depan anak semua. Umur panjang boleh saudara, tapi ingat baik-baik, kita harus ingat bahwa kita harus belajar menghitung hari-hari kita sedemikian supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Artinya umur panjang boleh, tapi hati yang bijaksana diperlukan supaya saudara bisa hitung hari-hari. Oh hari ini sudah tanggal 23 Agustus 2020. Saudara sudah usia 55 tahun. Tuhan terima kasih. Saya punya usia di dunia berarti kurang lagi masih 25 tahun lagi. Kalau saya sampai usia 70, maka 55 berangkat sampai 70, 15 tahun lagi. Kalau saya mati usia 80, maka saya punya usia akan Tuhan kasih bonus kurang lagi 25 tahun lagi. Saya mau cinta Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau setia beribadah kepada Tuhan. Saya percaya saudara akan melewati hari tua saudara dengan kebahagiaan. Karena umur panjang, tapi saudara punya hati yang beribadah. Tuhan mau supaya saudara dan saya akrab lagi dengan Tuhan, dipakai untuk setia beribadah dan juga memuliakan Tuhan dengan kehidupan saudara dan saya. Seperti Musa berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara mau memperbaiki diri saudara dan saya. Ketika hari ini kita hidup, mari perbaiki hal-hal yang kurang. Yang tahu adalah saudara, bukan saya, tapi saudara dengan Tuhan saja yang tahu. Kalau ada yang kurang, minta Tuhan perbaiki kehidupan saya supaya saya bisa berguna bagi kemuliaan Tuhan. Amin.